Kisah Uwais Al-Qarni, perlakuan berbeda Amirul Mukminin kepada beberapa sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang mengedepankan keadilan dalam memimpin. Namun, keadilan ini tidak bisa dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama. Amirul Mukminin memperlakukan orang-orang dalam kapasitasnya yang berbeda-beda. Sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin mendengar berbagai hadis yang kelak akan menjadi pedomannya dalam berperilaku dan memperlakukan orang lain. Suatu hari, Amirul Mukminin mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepada kalian bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qarni. Ia pernah terserang penyakit kusta, lalu sembuh dan meninggalkan bekas sebesar uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Maka, jika kalian berjumpa dengannya, maka mintalah ia agar memohonkan ampunan untuk kalian. Berdasarkan hadis itulah, setelah menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab selalu menantikan saat-saat berjumpa dengan Uwais bin Amir, yang juga dikenal sebagai Uwais Al-Qarni. Karena itulah, setiap kali ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, Amirul Mukminin selalu bertanya, "Adakah di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir?" Pertanyaan itu selalu beliau ulangi ketika rombongan dari Yaman datang. Hingga suatu ketika, beliau menemukan ada seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir pada sebuah rombongan dari Yaman. Untuk memastikannya, beliau bertanya, "Kamu benar Uwais bin Amir?" Laki-laki itu menjawab, "Ya benar." Amirul Mukminin kembali bertanya, "Apakah engkau berasal dari daerah Murad, kemudian Qarni?" "Ya benar." "Apakah kamu pernah terkena penyakit kusta, kemudian Allah menyembuhkanmu dan tidak tersisa bekasnya kecuali sebesar uang dirham?" "Benar." "Apakah kamu masih memiliki ibu?" "Ya, saya masih memiliki ibu." Maka Amirul Mukminin pun menjelaskan mengapa beliau banyak bertanya kepada laki-laki yang bernama Uwais bin Amir itu. Amirul Mukminin menyampaikan tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang sosok Uwais bin Amir yang berasal dari Murad, kemudian Qarni. Amirul Mukminin kemudian berkata, "Oleh karena itu, wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku." Uwais bin Amir Al-Qarni pun menyanggupi permintaan Amirul Mukminin. Setelah itu, Amirul Mukminin bertanya tentang tujuan Uwais. "Kemanakah tujuanmu, wahai Uwais?" Uwais pun menjawab, "Saya hendak pergi ke Kufah, ya Amirul Mukminin." Mendengar jawaban Uwais, Amirul Mukminin menawarkan bantuan. "Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah?" Uwais bin Amir menolak dengan halus tawaran Amirul Mukminin. "Saya lebih senang berada bersama rakyat kebanyakan, wahai Amirul Mukminin." Selama di Kufah, Uwais bin Amir tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Seorang pejabat Kufah yang baru saja menunaikan ibadah haji datang ke tempat Uwais. Pejabat itu berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais bin Amir, mohonkanlah ampunan untukku." Uwais pun keheranan dengan permintaan pejabat itu dan bertanya, "Bukankah Anda baru saja menunaikan ibadah haji? Maka seharusnya Anda yang lebih pantas memohonkan ampunan untuk saya." Namun, pejabat Kufah itu bersikeras kepada Uwais untuk memohonkan ampunan. Uwais akhirnya bertanya, "Apakah Anda setelah haji sempat berkunjung ke Madinah dan bertemu Amirul Mukminin?" Pejabat Kufah itu menjawab, "Ya, aku telah bertemu dengan beliau." Uwais bin Amir pun mengerti dan kemudian memohonkan ampunan untuk pejabat Kufah itu. Setelah itu, nama Uwais bin Amir Al-Qarni dikenal luas oleh masyarakat. Namun, ia sendiri tetap memilih kehidupan yang sederhana seperti sebelumnya. Amirul Mukminin selama menjalankan roda pemerintahannya selalu menggunakan amalan seseorang sebagai standarisasi keutamaan manusia, bukan kedudukan atau kekayaan. Suatu hari, di awal masa menjabat, Amirul Mukminin kedatangan tamu para pembesar Quraisy seperti Suhail bin Amru dan Abu Sufyan. Pada saat yang sama, datang pula para mantan budak seperti Bilal dan Suhaib. Amirul Mukminin mempersilahkan para mantan budak itu masuk terlebih dahulu daripada para pembesar Quraisy. Hal tersebut membuat Abu Sufyan menjadi marah dan berkata kepada kawan-kawannya, "Sungguh, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini. Ia mengizinkan para mantan budak masuk terlebih dahulu dan membiarkan kita menunggu di depan pintu." Melihat kemarahan Abu Sufyan, Suhail bin Amru berkata kepadanya, "Wahai kaumku,
Sungguh demi Allah, aku melihat tanda-tanda bahwa kalian sedang marah. Kalau kalian hendak marah, marahilah diri kalian sendiri. Ketika mereka menyambut seruan Islam, kalian malah lari darinya. Ketika mereka bersegera, kalian malah berlambat-lambat menjawab seruan. Kalau Umar bin Khattab saja memperlakukan kita seperti ini, lalu bagaimana kelak ketika pada hari kiamat mereka sudah dipanggil, sementara kita masih dibiarkan menunggu? Amal dan akhlak memang selalu menjadi prioritas utama Amirul Mukminin dalam bersikap dan bertindak. Beliau mengedepankan kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, pernah berkata, "Hendaknya kalian mencari sahabat yang jujur dan hiduplah di sisi mereka. Sahabat yang jujur adalah perhiasan di kala lapang dan pelengkap di saat terkena musibah. Sikapilah urusan saudaramu dengan bijak, tinggalkanlah permusuhan, dan janganlah menjadikan seseorang sebagai sahabat, melainkan orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu berteman dengan orang fajir, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Namun jika mau mendekati mereka, pelajarilah kefajirannya agar bisa diluruskan, bukan malah terjerumus. Dan jika hendak mengajak bermusyawarah dalam menyelesaikan urusanmu, ajaklah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah." Amirul Mukminin memperlakukan para sahabat Rasulullah dengan sangat baik. Bahkan ketika beberapa sahabat menghadapi sengketa hukum, Amirul Mukminin tetap menempatkan mereka dalam posisi yang terhormat. Meskipun dalam praktiknya, semua sahabat berada dalam posisi yang sama di mata hukum. Namun, Amirul Mukminin tetap memberikan keistimewaan tersendiri. Para sahabat, terutama yang dijamin masuk surga, mendapatkan tempat tersendiri di hati Amirul Mukminin. Hal ini tercermin dari kisah Ali bin Abi Thalib ketika ada seseorang yang mengadukannya kepada Amirul Mukminin. Ketika Amirul Mukminin hendak menggelar perkara, beliau berkata kepada Ali, "Aku akan memposisikanmu dan penggugatmu sederajat, wahai Abu Hasan." Mendengar perkataan Amirul Mukminin itu, seketika wajah Ali bin Abi Thalib berubah. Setelah kasus pengaduan perkara selesai, Amirul Mukminin kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah engkau marah karena aku menyamakanmu dengan penggugatmu, wahai Abu Hasan?" Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bahkan engkau tidak menyamakanku dengan penggugatku. Engkau telah memuliakanku dengan memanggilku Abu Hasan. Engkau memanggilku dengan nama kehormatan, tapi tidak memanggil penggugatku dengan nama kehormatannya." Mendengar penjelasan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin pun berkata, "Sungguh, aku tidak akan merasa tenang jika aku masih hidup, sementara di muka bumi ini sudah tidak ada lagi Abu Husain." Dalam tradisi bangsa Arab Quraisy, memanggil seseorang dengan nama anak laki-lakinya merupakan sebuah kehormatan. Abu Hasan artinya adalah ayah dari Hasan. Ali bin Abi Thalib ketika itu memiliki dua orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Selama Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau selalu mendengarkan nasihat para sahabat. Bahkan, beliau juga tidak segan mengubah keputusannya berdasarkan nasihat sahabat. Dikisahkan oleh Ashim bin Bahdillah, saat itu Amirul Mukminin dan umat Islam sedang bersiap untuk sholat jamaah. Namun, menjelang sholat, terdapat seseorang yang buang angin. Amirul Mukminin kemudian berkata, "Siapapun yang merasa buang angin barusan, silakan berdiri dan berwudu." Mendengar perintah Amirul Mukminin, seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, perintahkanlah kepada kami semua untuk berdiri dan berwudu, bukan hanya kepada orang yang buang angin, karena hal itu bisa menutup aib seseorang." Amirul Mukminin menyetujui usulan Jarir dan memerintahkan semuanya untuk berwudu kembali. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.